أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, nikmat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena banyak saudara-saudara kita muslim yang tidak sempat atau bahkan tidak bisa bertemu dengan Ramadan, maka sebuah nikmat yang harus kita syukuri, bertemu dengan tamu agung yang menjadi tanda kemuliaan ataupun tanda sebuah keberhasilan umat muslim dalam menjalankan syariat. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, guru kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan di dalam jiwa kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku santri pondok pesantren Tahfizul Quran, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kajian kita tentang fikih puasa. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan Ustaz Fuad sudah membahas tentang sejarah puasa. Ya, sejarah puasa, sejarah puasa Ramadan, kapan puasa Ramadan tersebut bentuknya diwajibkan. Karena puasa Ramadan itu diwajibkan juga kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sebelum kita, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi sebelumnya. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita sama-sama akan belajar tentang fondasi inti. Kemarin sudah Ustaz berikan paparan pengajian waktu wali kalian sudah datang. Cuman kajiannya itu tidak terlalu lengkap. Atau mungkin Ustaz Edwin juga sudah mengajarkan kalian fikih puasa, atau bahkan Ustaz-Ustaz lain sudah memberikan pemahaman tentang puasa. Di sini Ustaz pengen menguatkan lagi kalian supaya puasa yang kalian laksanakan itu benar-benar sempurna. Karena pegang apa yang Ustaz selalu sampaikan kepada kalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Banyak orang yang lapar, haus, mulai dari fajar sampai maghrib lagi, itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuma lapar haus. Pahalanya Ustaz hilang. Fadilah keutamaan kebaikannya tidak didapatkan. Wal qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr, kata Nabi. Dan banyak juga kalian biasanya selesai tarawih sampai jam berapa? 9. Nah, ada yang tarawih sampai jam 11, 12. Bahkan Ustaz dulu ketika di Mesir dulu pernah belok tarawihnya itu sampai sahur. Ya, satu ayat, satu rakaat itu menghabiskan hampir 3 juz satu rakaat. Jadi dalam 10 harian itu sudah khatam Al-Quran. Ya. Banyak orang, tapi Rasul menyebutkan wal qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Tapi banyak orang yang bentuknya melaksanakan tarawih, witir sampai malam, dia cuma begadang. Ustaz berarti tarawih, witirnya memang enggak dihitung. Maka oleh karena itu kita sekarang mempelajari
Puasa di dalam bahasa Arab itu adalah as-siyamu atau as-sawmu, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kalian siam, puasa. Dan kalau ucap digunakan istilah siam, jangan puasa, kau puasa enggak? Kau siap tak? Ya, gunakan istilah karena apa? Puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Kalau tidak salah, penggalan dari dua kata apua dengan wase. Apua dengan wase. Wase itu artinya Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Widiwasa kata orang itu. Ya. Jadi apua atau apuasa itu artinya adalah ketaatan. Jadi jangan, ya, tapi tidak apa-apa sesekali. Cuma biasakan menggunakan istilah as-shaum ataupun siyam, dan Allah yang memberikan istilah tersebut. As-siyam merupakan puasa secara bahasa, artinya adalah al-imsaku. Jadi puasa itu artinya imsak. Apa imsak? Imsak itu menjaga atau menghalangi atau membentengi diri. Itu secara bahasa. Ustaz, di dalam Al-Quran banyak Allah sering menggunakan kalimat shaum, bukan cuma menahan dari lapar dan haus, tetapi juga menahan dari segala hal yang segala sesuatu, makan, minum, bahkan berbicara. Silakan kalian buka di dalam surat Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani shauma. Shaum, ada kalimat shaum di sana. Jadi ini nadartu, siapa yang menadar ini? Maryam atau emaknya Maryam? Maryam atau emaknya Maryam? Hah? Emaknya Maryam. Ini nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar untuk saum. Saum di sini artinya imsak, untuk tidak berkata-kata, bukan puasa. Ya, itu secara bahasanya. Nah, sekarang secara istilah, ketika kalian mendengar kalimat bahasa istilah puasa, maka inilah makna puasa Ramadan ataupun puasa yang sering kalian laksanakan. Imsaku anil muftirat. Imsaku anil muftirat. Yang bisa tulis bahasa Arab tulis, yang tidak baca terjemahannya ada apa? Imsaku anil muftirat, menjaga dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Menjaga dari segala hal yang membatalkan puasa. Min turu'il fajri, mulai dari terbitnya matahari, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya, tenggelamnya matahari. Jadi puasa itu berarti kalian menjaga. Lagi Ustaz jelaskan apa yang harus kalian jaga. Mulai kapan kami menjaga? Mulai dari fajar atau terbitnya matahari. Bukan waktu terbit matahari, mulai waktu tulu'il fajri, terbitnya fajar. Ya, bukan terbit matahari, terbitnya fajar. Ya, atau waktu subuh sampai tenggelam ataupun sampai terbenamnya matahari. Jadi kalian harus menjaga itu mulai dari sana. Berarti Ustaz, kalau seandainya di luar dari waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, boleh kan? Boleh. Ya, lagi kita bahas. Kemudian syarat. Ustaz, aku ini sudah wajib belum berpuasa? Ada namanya syarat wajib berpuasa. Siapakah yang diwajibkan berpuasa? Jadi tidak seluruhnya, seluruh umat Islam ini tidak seluruhnya harus berpuasa. Kalau dia terpenuhi syarat ini, dia wajib berpuasa. Sebagai contoh, kalian punya adik kecil, siapa di sini ada adik kecil? Banyak ya? Ustaz, aku punya adik kecil. Adiknya muslim tak? Muslim. Wajib
balik belum? Belum. Nah, kita bahas. Syarat wajib berpuasa itu diantaranya balik. Oke. Syarat wajib berpuasa yang pertama, orang yang wajib berpuasa itu al-Islam. Jadi kalau kalian punya kawan, punya tetangga, punya keluarga, jangan kalian suruh untuk wajib berpuasa, tidak masuk neraka kok. Dia udah masuk neraka. Ya, maka tidak usah. Tapi kalau muslim, maka berpuasa. Itu syaratnya pertama. Syarat yang kedua, taklif. Apa itu taklif? Sudah dibebani syariat. At-taklifu artinya sudah dibebani syariat. Taklif itu syaratnya dua. Yang pertama balik. Balik. Jadi taklif itu syarat dibebani syariat, tapi yang pertama harus balik. Jadi kalian yang belum balik aslinya tidak diwajibkan puasa Ramadan. Kalian itu aslinya tidak wajib puasa Ramadan. Mana Ustaz? Berarti kan tidak apa-apa nak puasa. Tak apa-apa. Cuma berarti siapa tahu tahun depan sudah balik. Ya. Maka dilatih. Kemudian yang kedua, syarat taklif tadi itu akil. Akil itu apa? Akil itu otaknya tidak konslet. Ya. Siapa di sini otaknya konslet? Siapa orang yang ditarik? Menunjuk siapa? Ya. Saya yakin santri Nurul Quran otaknya, akalnya itu sehat. Kemudian dia tahu dan sampai kepada dia syariat tersebut. Jadi taklif itu yang kedua, yang pertama balik sudah sampai dewasa, yang kedua yaitu akil, berakal. Kalian sudah diajari kan di kelas pada Ustaz fikih kalian tentang ciri-ciri balik. Sudah belum? Sudah ya? Ciri-ciri balik itu kalau seandainya cowok ditandai dengan ada anggota tubuh yang berubah. Kalau lanang tubuh jakun, ada jakun. Nah, kalau ada jakun berarti kalian lanang. Aduh ya takut dicari. Bombong. Tanda batin itu tumbuh kumis, janggut, ya, dan bulu-bulu yang lain. Ya, belum pastinya janggut, belum ya, belum. Kemudian tanda yang selanjutnya yaitu mimpi dewasa. Ya, jadi itu tanda balik. Kalau wanita haid datang haid. Ya, seperti itu nanti jangan. Ya, lanang itu datang haid. Maka itu balik. Kalau seandainya sudah ada tanda tadi, maka kalian sudah dikatakan. Itu syarat kedua ya. Tadi yang pertama Islam, yang kedua taklif. Yang ketiga al-khulu 'anil 'adad al-mani'ah min as-sawm wa mabiha lil fitr. Intinya adalah terbebas dari uzur. Terbebas dari uzur. Uzur itu apa Ustaz? Uzur itu terbebas dari penghalang. Apa uzur? Yang pertama, uzur itu seperti haid. Ya, jadi kalau seandainya ada seorang wanita haid, maka dia tidak wajib berpuasa Ramadan. Kemudian uzur selanjutnya nifas. Apa itu nifas? Nifas itu seorang darah yang keluar ketika sudah melahirkan. Itu nifas. Maka tidak boleh juga ibu-ibu yang setelah melahirkan tidak boleh berpuasa. Kemudian uzur yang selanjutnya adalah al-maradu. Apa marad? Sakit. Tapi sakit di sini apa Ustaz kata ulama?
ishtadal marda awil alam. Kalau sakitnya itu bisa membahayakan dan sakitnya itu sifatnya keras ataupun sakitnya bisa merusak tubuh. Contoh, kalian kalau seandainya berpuasa, kalian langsung login ketemu Israel, sama aku tidak usah berpuasa. Ya, kalian Israel tak makan kunang-kunang, tak terciuman Israel mengambil apa ya, aku langsung berminum. Tapi kalau saya sakit, Ustaz, aku sakit gigi tidak membatalkan, tidak boleh lanjutkan puasa, kecuali sakit giginya buat kalian pingsan. Ustaz, aku pening kepala tidak ngaruh, kecuali peningnya dikarenakan mungkin ada tumor di otak ngaruh. Ya. Ustaz, aku pilek tidak ngaruh, kecuali dia pileknya dengan demam. Jadi Ustaz, aku skabies tidak ngaruh. Ya. Skabies kalian itu tidak mengaruh kalian untuk tidak berpuasa, lanjutkan berpuasa. Yaitu yang kedua. Yang ketiga adalah as-safar at-tawil, perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang ini mana Ustaz? Diukur dengan jarak. Jarak apa jarak? Jarak itu adalah panjangnya waktu perjalanan, panjangnya perjalanan. Ya. Berapa Ustaz minimal menurut Mazhab Syafi'i 83 km. Menurut mayoritas ulama 88,5 km. Jadi kalian di sini siapa yang di Palembang? Di Palembang sinilah dan dari rumah Galuh itu di KM 3. Ada 9, bukan di dekat rumah sakit, bukan M9, ya. Itu kira-kira cuma sekitar 10 km dari pondok itu. Maka tidak boleh. Aku musafir, maka batal puasa tidak boleh. Ya. Atau rumahnya di Suki sini lah. Ya. Dego. Bukan musafir, ya. Tapi untuk yang jauh, siapa di sini yang dari Muara ini? Yang jauh. Dari sini ke Prabu Muli itu sekitar 80-an kilometer. Muara ini lebih jauh lagi. Maka dibolehkan untuk berbuka ataupun tidak berpuasa. Jadi safar tawil. Safar tawil itu mungkin sudah dijelaskan oleh Ustaz kalian, ya Ustaz Edwi. Di antara safar tawil itu yang pertama jaraknya, yang kedua keluar kota, keluar batas kota. Ya, Ustaz pernah ceritakan ke kalian, ada drive, ya, ojek, ya tiba-tiba dia mengkosong sholat, ya. Ustaz tanya, Ustaz curiga, jadi pemahamannya tentang masalah kosong sholat ini karena perjalanan. Kenapa kosong sholat? Dikarenakan katanya aku dari pagi sampai waktu asar ini narik itu adalah lebih dari 90 km. Jadi aku kosong sholat katanya. Memang benar 88 km itu batas. Cuma batasnya itu bentuknya satu, yaitu apa? Harus kata ulama keluar dari batas kota. Kamu dari Palembang ke daerah Morini, itulah luar kota Palembang. Tapi berputar di dalam kota Palembang, itu bukan musafir alias jalan-jalan dalam Palembang. Ya. Ustaz, aku bentuknya contoh Lebaran, Ustaz aku sanjo-sanjo. Keliling dari pagi sampai sore, aku kosong sholat. Karena apa? Aku jemput di motor aku di lebih dari 80 km. Tidak boleh, karena masih di dalam kota. Itulah, ya. Jadi yang keempat itu adalah safar tawil. Yang kelima yaitu
yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya, la yurja bur'ahu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Saya usah sebutkan tadi, sakit kalau dia puasa dia langsung rohim, ya, ketemu di rohim, atau tidak mampu dikarenakan sudah tua, dan disuruh tua itu mau tidak mau harus makan, minum obat dan sebagainya. Jadi itu syaratnya. Jadi kalau seandainya Ustaz, kalau kami terbebas, kalau kami bentuknya terkenal satu muslim kalau di sini kan muslim. Yang kedua di sini ada yang balik, ada yang belum balik, ada yang taklid, ada yang belum taklid. Galuh balik, ya. Rasyid sudah balik, maka sudah wajib puasa. Siapa namanya? Nah, ada kan? Katan belum balik, maka tidak wajib asli. Cuma apa bagus. Ya. Kemudian yang ketiga terbebas dari uzur tadi. Ya. Tidak haid, tidak nifas, atau dalam perjalanan, atau sakit, atau tidak mampu berpuasa. Jadi kalau kalian yang balik, jingok ada yang tidak berpuasa, mungkin dia Islam. Tidak Ustaz, kawan aku itu Islam. Mungkin dia nomor 2 tidak balik kan? Kalau tua dia nomor 3. Mungkin dia nomor 3 haid mungkin kawan kalian. Ya. Kalau orang yang tidak berpuasa cuma 3 tadi. Ya. Kalau dia bukan Islam, yang kedua dia bentuknya bukan belum taklid. Yang ketiga tidak terbebas atau terbebas dari uzur ataupun hal-hal yang menghalangi dia tidak berpuasa. Oke, sekarang hukum meninggalkan puasa Ramadan. Ini akan mengerikan. Hukum dari isyan syahr Ramadan min ghairi udhur. Ustaz, dia tidak udhur, tidak haid, dia tidak musafir, tidak perjalanan, dia juga mampu, tidak sakit, tapi tidak puasa. Mana hukumnya Ustaz? Lama kana siyamu syahr Ramadan ruknan min arkanil Islam, dikarenakan puasa Ramadan ini rukun Islam, ya, bunyan Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 fondasi, di antaranya puasa Ramadan. Wa minal qawaidil ma'lumati minad dini bid'ah, dan juga puasa itu merupakan salah satu kewajiban inti di dalam agama Islam kita. Itu saya sebutkan tadi. Kana jahilun wujubihi kafiron. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan dia tidak percaya tentang kewajiban puasa Ramadan dan dia tidak yakin akan perintah puasa Ramadan, maka wujubahu kafiron, dia wajib kafir atau dia sudah masuk dalam kategori murtad. Jadi kayak kamu tanya kawan-kawan kalian, kau ngaku ada puasa? Aku tidak percaya tentang puasa Ramadan. Aku tidak puasa, tidak percaya kewajiban. Aku juga tidak percaya perintah Allah. Tapi kau Islam, maka sudah murtad. Tapi kebanyakan yang nomor 2, kebanyakan masyarakat itu, mungkin kawan-kawan kalian yang berada di luar itu bentuknya bukan masuk dalam kategori yang tak percaya syariat. Dia percaya. Buktinya apa Ustaz? Ketika tarawih, dia tarawih dia. Ketika buka, nyari tajil dia. Ketika sahur, dia sahur. Cuma dia tak puasa Ustaz. Yang kategori ini masuk dalam kategori fasiq, fa innahu yakunu fasiqan. Dia merupakan fasik. Dia masih Islam, cuman fasik. Apa itu fasik Ustaz? Fasik itu halal haram hatam. Halal laju, haram laju, hatam dulu. Wong jadi dosa. Ya, maka diperingati, dinasihati, suruh bertobat dan mengganti puasa Ramadan. Dosa yakin banyak ya kalian
Jadi naik motor, itu motor yang belok bebek ke rumah makan. Yang jadi itu biasanya pasikon bukan kafir. Pusat bikin, mungkin tak kati percaya kalau selama dia Islam dia pasti percaya tentang apa namanya kewajiban puasa. Cuma tak ada puasa. Takut apa? Takut haus, takut sakit. Padahal saya ketika dan mudah haji. Ya, ada kalian yang masih kecil itu pasti ada yang betulnya puasa 1 bulan 1 bulan full. Ya. Maka hukum yang meninggalkan puasa Ramadan terbagi dua. Jadi satu disuruh jadi murtad kalau dia tidak percaya tentang syariat Islam itu. Yang kedua apabila dia percaya syariat cuma meninggalkan puasa maka dia masuk dalam kategori fasik. Kemudian yang terakhir pembahasan inti yang sudah saya jelaskan ketika kemarin kajian dengan wanita, pembahasan tentang rukun puasa yang paling penting. Ini yang paling penting. Ya, rukun puasa. Rukun itu apa Ustaz? Kalian jingok apa namanya? Tiang menara ataupun tiang tutup. Kalau saat tiang ini bentuknya di rubuhkan, mau rubuh sih, itu rukun. Ya. Kalau kalian pernah belajar haji ya, ada rukun-rukun. Jadi belajar haji dan umroh Ka'bah itu ada 4 sisi. Nah, setiap sisi itu ada rukun-rukun. Rukun aswad ada aswad, rukun iraqi, rukun syam, rukun yamani. Nah, rukun itu artinya yang menopang sebuah bangunan. Jadi rukun puasa adalah yang menopang ibadah puasa. Kalau sikok hilang yang menopang tersebut hancur puasanya. Ya, rukunnya cuma 2. Yang pertama adalah an-niyah. Niat. Rukun puasa niat. Niat itu jangan Ustaz pengen tanya kalian. Niat itu apa niat? Ya, bagus. Apa niat? Siapa? Bagus. Ya. Niat dong. Nah, puasa berpuasa tapi tak tahu niat. Apa niat? Khairun. Apa niat? No, tak tahu niat. Nah, niat dong. Apa niat? No, gawat berarti dah sangkit puasa kamu 2 hari. Ya, apa niat? Siapa yang tahu artinya? Siapa? You. Apa niat you? Apa? Gonzales. Apa? Ya. Sesuatu yang kita ingin laksanakan belum dilaksanakan. Qasdu fil qalbi, keinginan yang ada di dalam hati. Itu disebut dengan niat. Jadi kalian berniat berpuasa, maka ditancapkan di hati kalian. Pengen makan bakwan, maka sudah tertancap di hati kalian, tergambarkan di otak kalian bakwan ucapan. Maka itulah disebut dengan qasdu atau niat. Tempatnya di hati ya, bukan di lidah. Ustaz perhatikan kalau sudah sholat nawaitu shaumaudin, yang kalian lapaskan itu adalah aplikasi ataupun gambaran dari apa yang kalian tancapkan di dalam hati kalian. Ya. Jadi nawaitu shaumaudin itu sudah ada dulu di dalam hati kalian.
Itu niat. Kalau betapa banyak umum yang berniat lapas tapi tidak paham apa yang diinginkan itu. Yang penting tancapkan, mudah menancapkan di hati itu. Aku pengen puasa besok, nilai itu dengan bahasa apapun kalian. Kemudian baru dibuatkan di dalam lapas kalian. Itu niat, ya. Jadi jangan cuma dihafalkan, niat itu ditancapkan. Syaratnya ada 3. Yang pertama, tabjidun niat. Niat itu harus ditancapkan di hati sebelum waktu fajar. Ada yang mesti berniat waktu subuh, maka tak sah. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man lam yubayyit siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum menancapkan di hatinya niat sebelum waktu fajar, entah itu sudah maghrib, entah itu sudah tarawih, entah itu untuknya waktu sahur, berniatnya maka sah. Tapi kalau sudah azan Allahu Akbar, tiba-tiba kamu baru berniat, maka tidak sah. Kata Nabi, puasa kalian hari itu tidak dianggap berpuasa. Silakan ganti di hari setelah Ramadan. Nanti ya. Itu yang pertama. Syarat niat yang kedua adalah at-ta'yin. Apa ta'yin? Spesifik. Maksudnya puasa kan banyak. Ada puasa nazar, puasa qada, puasa Senin Kamis, puasa Syawal. Maka harus dita'yin. Apa ta'yin? Artinya spesifik. Puasa apa? Nawaitu sauma, aku berniat berpuasa. Puasa apa? Ghadin, besok hari untuk adai fardhi syahri Ramadan, untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Bukan an adai sunnata Syawal, bukan untuk an adai qada'an qada'i Ramadan, bukan, tetapi adai fardhi syahri Ramadan, spesifik. Jadi kalau kalian berniat nawaitu shauma lillahi ta'ala, maka dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah, harus spesifik. Puasa Ramadan hadis, nanti Ramadan tahun itu. Yang ketiga, syaratnya tikror. Tikror. Apa tikror? Yang malam, ya. Yang malam di malam ini ya, besoknya, besoknya, seterusnya. Ustaz, mama kami lupa. Aku makin mazhab Maliki deh. Tapi lah baca lagi sekarang mazhab Maliki. Mazhab Maliki bisa diniatkan di awal kemarin sebelum masuknya baca pertama Ramadan. Apa niatnya? Ya, usolli, nawaitu shauma hadzal syahr. Ya Allah, aku berniat puasa bulan ini ya dilengkapi. Karena Allah redaksinya banyak, itu yang paling mudah. Jadi intinya, Ustaz, aku tak berniat. Siapa di sini kemarin yang berniat 1 bulan? Ada? Ada? Hati. Berarti kamu harus berniat ikut. Ya, kalian harus berniat syarat ikut tadi. 1 harus sebelum subuh, yang kedua harus tiap malam, yang ketiga harus spesifik. Mau dan mau kalian sampai akhir Ramadan harus sholat di masjid. Karena apa? Sholat masjid itu biasanya imam tuh mengucapkan kan? Nawaitu shauma lillahi. Karena disuruh lupa kalian berniat, maka tidak dianggap. Ini yang Ustaz sebutkan tadi itu. Kata Nabi, yang kita wal atos, kecuali cuma dapat apa haus deh. Karena masalah di niat. Jadi hati-hati. Bila perlu tulis di lemari kalian, jangan lupa berniat. Atau tulis di HP kalian.
nyicip makanan batal tidak? Ustaz banyak itu batal tidak? Ustaz nguduk batal tidak? Nah, apa yang kita bahas ini? Imsaku anil muhtirat. Jadi menjaga dari segala hal yang membatalkan. Yang pertama adalah al-aklu wasyarab. Makan dan minum pasti batal. Kalau sengaja kalian bawa minum ke dalam WC, maka siang Ramadan batal. Tapi ketika kalian tiba-tiba siang Ramadan panas, Ramadan puasa berbuah kemarin panas kan? Atau kalian jarang berpuasa, sering biasanya yang jarang berpuasa itu kepanasan siang hari langsung belum minum. Maka tidak batal kata Nabi alaihi salatu wassalam, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyatim as-sawma. Barang siapa yang berpuasa tapi lupa tiba-tiba dia makan dan minum, falyatim as-sawma, maka sempurnakan puasa. Lanjut. Fa inna Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Allah sedang memberikan rezeki kepada orang tersebut. Kalau lupa, kalau sengaja batal. Ustaz, apa aku lupa umur masuk tiga keluar dua. Kalau lupa sah. Tapi kalau sengaja batal. Mungkin ketika kalian minum ketahuan Ustaz, tahu sahabat. Wah, tiba-tiba kalian kumur masuk tiga keluar dua belakang. Yang kedua, wusulu ainin ila jawfi min munabbih maftuhin. Artinya apa? Masuknya sesuatu ke anggota tubuh yang ada rongga ataupun lubang. Tadi makan, Ustaz aku udah makan, karena makan itu batal. Ustaz aku juga tidak minum, tapi aku mudut. Nah, mudut juga membatalkan karena memasukkan, bukan cuma memasukkan, masuk keluar lagi, mulut dengan hidung, asap ya. Bagian ahli hisab tidak boleh ahli hisab. Ya. Jadi memasukkan sesuatu melalui telinga, memasukkan sesuatu melalui hidung, memasukkan sesuatu dari dua pintu depan belakang bagian bawah, maka bisa membatalkan. Mungkin kalian tiba-tiba ada pengen memasukkan membersihkan telinga, ada pembersih telinga itu pakai tetes, maka batal. Tapi kalau mabok tidak batal. Kalau lama-lama sudah anggota tubuh yang ada lubang hidung, tapi kalau masuk secara tidak dijauhi sampai ke dalam, Ustaz, mobil itu tidak sampai, ada di mobil sampai ujung. Ada ya, bagi ujung juga. Ambil mobil balik ini, makanya umat Muslim itu sudah diajarkan oleh Islam syariat yang baik dan benar. Wong yang dalam sholat istinsa itu pasti tidak baca upil. Kamu tidak pernah istinsa dalam upil. Ya, istinsa, masukkan air, keluarkan. Ya, maka kotoran tersebut akan ditarik dalam upil, tidak menjalankan sunnah. Ya. Paham ya? Oke. Yang ketiga yang membatalkan puasa, al-qayyul muta'ammad fihi. Muntah dengan sengaja. Ustaz, aku balik ke rumah, mabuk mobil, muntah Ustaz. Nah, sengaja ya. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Ya, tapi kalau sengaja batal. Yang keempat, al-waqfu 'amdan. Al-waqfu 'amdan. Berhubungan suami istri dengan sengaja pada siang Ramadan. Kemudian yang kelima, al-istimna. Apa dari istimna? Ikhrajul mani atau inzalul mani. Istimna di siang Ramadan
di siang Ramadan itu dapat dosa plus dapat denda seperti hubungan suami istri. Dosa dapat berkali-kali lipat. Satu, dosa dikarenakan melakukan hal yang haram. Yang kedua, dosa dikarenakan tidak menghormati bulan Ramadan. Plus dapat denda. Kata ulama, sebagian ulama, dendanya apa? Seperti melaksanakan hubungan suami istri. Apa? Itu raqabah, memerdekakan budak. Fa illam yastati fa bisaumin syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi jangan sampai mubazir ya di siang Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, fa illam yastati pada pajak it'am sittina miskin, memberikan 60 makan anak yatim. Tidak usah gawi-gawi yang betul-betul tidak kasih manfaat di bulan Ramadan. Yang keenam, haid dan nifas. Haid dan nifas. Yang ketujuh, al-junub wal-idah. Gila dan muntah. Tiba-tiba al-qiyum siang-siang lalu kelaparan panas hilang kesadaran. Maka batal. Maka langsung kasih minum, ya, kasih makan, kasih minum. Kemudian ridha, na'udzubillah, ridha itu murtad. Itulah tadi ya, pembahasan tentang apa itu puasa. Yang kedua, sah puasa, syarat wajib berpuasa dan syarat sahnya. Kemudian hukum meninggalkan puasa Ramadan dan juga rukun di dalam puasa Ramadan. Jadi saling mengingatkan setelah sholat ada kan membaca niat sama-sama nawaitu shaumudin itu untuk diterapkan sehari-hari. Ustaz dan Ustazah seperti Bapak Ustaz dan Bapak Tuhan atau yang nak ditanyakan kalau masih banyak pembahasan. Ustaz pembahasannya cuma apa itu puasa, rukun puasa, syarat wajib puasa. Insyaallah kita pembahasan yang membatalkan, yang memakruhkan sunnah-sunnah itu di pembahasan yang akan datang. Ada yang pengen ditanyakan? Silakan. Supaya puasa dengan sempurna. Silakan. Ya. Ya, sahabat tauhid. Ya, itu namanya rukhsah. Dalam syariat namanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Kemudahan. Jadi kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184, wa in kana minkum maridun, kalau kalian sakit, atau ada safarin fa'iddah, maka gantilah. Digantikan di ayat yang di hari-hari yang lain. Ustaz, sekarang kami ini safar, bentuknya naik pesawat. Kamu mungkin ada yang dari Jakarta atau yang dari seperti Muhammad, Muhammad wujud. Masya Allah. Ya, Muhammad mungkin pengen ke Jakarta lagi puasa Ramadan. Dari Palembang ke Jakarta naik pesawat itu cuma 50 menit. Tidak sampai sejam. Zuhur berangkat, zuhur juga sampai. Beda kamu yang bentuknya jauh, mana Michael ke ujung Sumatera Selatan sana, Cengar. Ya, jauh itu. Padahal jauh dari Jakarta, sudah ke Cengar, dari Jakarta. Jadi cak mana Ustaz? Tetap karena rukhsah kemudahan itu diberikan dikarenakan jarak. Tapi Ustaz aku naik pesawat, tidur pulang di pesawat, jadi tidak terasa. Cak dari sini ke Sungki dekat Tigo, sejam dari sini ke kendaraan lain. Ya, tetap dibolehkan. Milih. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bagus diambil karena itu sudah hadiah dari Allah.
Kan kata Allah wa'idah, gantilah, berarti Allah itu memberikan kemudahan. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau lemah perjalanannya, lanjutkan berpuasa. Itu pilihan. Kalau saya ngecak dibolehkan, kalau tidak ngecak juga betulnya dibolehkan. Itu karena umumnya mubah, dibolehkan untuk ngecak ataupun tidak ngecak. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, tadi. Ibu hamil itu di dalam mazhab Syafi'i, Ustaz, karena dalam mazhab Syafi'i banyak. Sebenarnya ini ada pembahasan yang lain. Ibu hamil itu masuk dalam kategori kondisi yang memudaratkan. Ketika dia hamil memudaratkan bagi dirinya, ya misalnya ibu ini, siapa yang menjadi patokan? Patokannya adalah dokter, bukan dia yang melaporkan ke dokter. Kata dokter, jangan ibu puasa. Kalau ibu puasa, maka ibu lagi bentuknya sudah katakan aku. Berarti mudarat bagi ibu, maka dia bentuknya boleh untuk berbuka puasa saja. Gantinya jangan diganti dengan bayar puasa. Tapi kata dokter, masalahnya di mana? Masalahnya di anaknya. Jangan ibu puasa. Kalau ibu sehat tapi anaknya kita boros, kurang gizi, berarti masalah di anak. Maka ulama menjelaskan dia ada dua pendapat. Ada yang kodok plus nazar, fidyah. Tahu fidyah itu memberi makan orang miskin. Takaran macam mana? Satu mud itu satu raut tangan orang dewasa. Kalau di kilogram antara 0,6 kg sampai 0,75 kg, 1 kg. Kalau seandainya dia bentuknya masalahnya di anaknya, maka ibu hamil wajib mengkodok dan fidyah. Tapi ada juga yang mengatakan fidyah baik, tidak usah dikodok. Itu ibu hamil itu masalah, tapi wajib tiga. Insya Allah ada pembahasan itu. Insya Allah kalau ada Ustaz Fadil, Ustaz Ilmi yang akan menjelaskan. Ada lagi terakhir. Kalau ada katik nanti Ustaz yang lain, Ustaz pengen tes. Jangan lagi. Di luar puasa, silakan. Ya. Ya, hati di sini adalah qalbu, di sini adalah Quran. Bukan salah. Qalbu di sini adalah Quran. Quran itu apa? Sinkron antara apa yang kalian inginkan dengan apa yang kalian olah di otak. Kalau di hati, maka baca hati itu. Ya, setelah kalian sering ngomong kan, misalnya kawan kalian jahat dengan kalian, hati-hatinya. Ustaz tanya, ada hati ya? Ada hati. Sama kawan kalian, tiba-tiba siang Ramadan, ya sudah tahu panas-panas, datang dia olahraga, pakai otaknya. Pertanyaan, saat yang kalian sebutkan ada otak, ada akal, otak maksudnya apa? Fuad. Itulah disebut fuad, itu adalah sinkron antara hati dan juga pikiran. Apakah dia organ? Acak dia nyatakan dalam bentuk organ. Jadi niat itu adalah yang kalian terdetik di dalam hati dan otak kalian. Ingin makan bakwan, keinginan dari hati, bakwan itu terpikirkan di otak. Itulah disebut dengan proses akal yang menghasilkan yang namanya dunia. Ini tinggi pembahasan. Kita bahas di kelas ya. Pembahasan tentang ilmu kalam. Sudah? Ada lagi kita nanya? Nanya apa? Terakhir ya. Apa?
ngayal tidur. Batal tidak? Mengayal mengurangi ngayalnya dulu. Kalau ngayal ke dalam hal kebaikan, misalnya setelah ini aku menghayal bisa hafal 30 juz dalam Ramadan, menghayal positifnya dalam hal aku akan membatalkan selama 3 hari. Maka hal tersebut bagus, dia tidur, tidak ada masalah. Kalau ngayal negatif, mengarah kepada maksiatan, menghilangkan, mengikis pahala puasa Ramadan. Tiba-tiba tidur di basah pulau, maka tidak membatalkan puasa, cuma menghilangkan ngayal negatif, menghilangkan pahala puasa Ramadan. Jadi, ya, jadi jangan tidur, banyak baca Al-Quran, nanti ceritanya banyak tidur. Ibadah wong puasa itu ibadah yang mengantarkan kepada ibadah selanjutnya. Saya bisa pernah jelaskan. Ya, nah tarawih kalian dari jam 8 sampai jam 12 malam. Daripada kalian ngantuk, kalian tidur malam, tidur siang. Maka itu ibadah. Ini tidak sudah subuh tidur, waktu duha di kelas tidur, kemudian sebelum zuhur tidur, setelah itu kalian tidur lagi, sebelum asar tidur lagi, sebelum maghrib tidur pula. Maka bukan masuk dalam kategori ibadah. Santri pondok pesantren Tahfiz Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahami dengan benar apa yang sudah saya sampaikan, maka insyaallah biiznillah ilmu yang kalian dapatkan tersebut akan bermanfaat bukan hanya kepada diri kalian, juga kalian ajarkan kepada keluarga dan juga teman-teman kalian semua. Sebelum kita tutup, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan khusyukan di dalam menjalankan ibadah Ramadan hingga selesai Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udinuka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warudduhu ilayna inda hajatina ilayhi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tetap melapaskan nafas alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.